Baik pemirsa, senang sekali saya dapat menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Baktiar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Gerindra. Dan kita hari ini akan membahas langsung tentang bagaimana sih kesiapan DPRD Kota Surabaya dalam program makan siang gratis yang seperti kita tahu merupakan program nasional dari Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sebelum itu langsung saja kita sapa, apa kabar Pak Baktiar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat, sukses ya Pak ya? Sehat, terima kasih. Sejauh ini Pak, kira-kira bagaimana persiapan dari kawan-kawan anggota DPRD Kota Surabaya untuk mempersiapkan program itu? Ya, jadi makan siang bergizi ya, bukan makan siang gratis. Makan siang bergizi? Makan siang bergizi ini salah satu program kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu. Jadi pasca beliau dilantik tanggal 20 Oktober 2024 ini sudah dibentuk yang namanya Badan Gizi Nasional di Jakarta, dan kami di DPRD Surabaya maupun pemerintah Kota Surabaya dalam pada prinsipnya siap mensukseskan program tersebut karena memang di anggaran APBD Surabaya tahun 2025 ini belum ada alokasi terkait hal makan siang bergizi. Tetapi secara informal, Pemkot dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi telah melakukan koordinasi terkait alokasi anggaran yang nantinya akan dialokasikan dari APBD Surabaya. Dan pada beberapa hari yang lalu, DPRD Surabaya melalui Badan Anggaran dan TAPD Pemkot telah melakukan koordinasi bahwa nantinya apabila di tahun 2025 ini akan ada program tersebut, kami DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya siap untuk mengalokasikan anggaran yang ada di Surabaya. Oke. Baik, tadi kan Bapak sudah sempat singgung tentang anggaran. Ya. Mungkin masyarakat atau pemirsa Surabaya TV bingung nih, karena makan siang bergizi itu kan pastinya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Betul. Lalu anggarannya, kalau misalnya pemirsa pengen tahu dari mana anggarannya dan bagaimana kesiapannya sejauh ini? Iya, memang plotting anggaran belum ada, tetapi nantinya ketika program ini digulirkan, kami DPRD dan Pemkot Surabaya akan melakukan alokasi khusus terhadap program ini. Dari mana sumber anggarannya? Tentunya anggaran sudah dianggarkan di APBD akan kita evaluasi, akan kita sisihkan untuk kelancaran program ini. Karena ini program ini kan untuk anak didik sekolah dari mulai SD, SMP sampai SMA. Dan tentunya ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali, dan kami Surabaya siap untuk mendukung dan mensukseskan program Pak Prabowo dan Mas Gibran di makan siang bergizi. Oke, jadi intinya siap untuk ikut mensukseskan ya Pak ya? Ya, wajib. Harus, karena ini merupakan program nasional dan selama ini untuk kepentingan anak cucu bangsa kita akan alokasikan yang terbaik untuk Surabaya. Oke, tapi sejauh ini Bapak melihat ada nggak kendala yang Bapak hadapi sejauh ini dalam perencanaan pelaksanaan program makan siang gratis ini? Iya. Kalau kendala ini kan masih belum dilakukan secara resmi, tetapi kebetulan kami dari Partai Gerindra beberapa waktu lalu itu kan sudah melakukan ketika masa kampanye Pak Prabowo, Mas Gibran dalam pemilu 2024, kami sudah melakukan uji coba di beberapa tempat wilayah di Surabaya. Memang ini perlu dilakukan kajian yang matang dan pembahasan yang lebih detail, karena ini nanti kebetulan banyak efek domino yang nantinya akan terjadi. Pertama, masalah siapa nanti yang akan melakukan pengadaan makanan, siapa nanti yang melakukan distribusi, terus nanti sampahnya nanti ini mau dikemanakan. Ini kan masih perlu perhitungan secara detail, dan siapa-siapa nanti yang akan terlibat di dalamnya nantinya. Oke, tadi seperti yang sudah Bapak singgung, memang sempat sudah ada beberapa kali uji coba makan siang bergizi. Salah satunya di SD Negeri 3 Klampis Ngasem, dan langsung diuji coba dengan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, dari uji coba itu apakah ada evaluasi atau input, Pak? Ya, tentunya
bukan hanya di SD Kelampis saja ya, ini sudah menyeluruh di hampir seluruh sekolah di Indonesia uji coba ini. Ini kan kita tinggal mencari seperti apa distribusinya, seperti apa alokasi anggarannya, dan seperti apa nanti penyaluran kepada anak-anak. Tentunya yang paling utama adalah pendataan dulu, Mbak. Ini anak-anak di Surabaya yang akan diberi makan ini dari mulai SD, SMP, sampai SMA itu berapa orang. Dan tentunya kalau sudah terbentuk, terhitung jumlah siswa yang akan diberi makan, ini baru terlintas berapa anggaran dibutuhkan. Dan nanti juga akan terus, karena ini kan tiap hari ya, tiap hari bahkan ini terus kontinu, karena ini merupakan program unggulan Pak Prabowo di masa kampanye Pilpres lalu itu. Oke, baik. Berarti saat ini masih dalam masa penggodokan ya, Pak ya? Menggodokan. Baik. Kira-kira untuk pembahasannya dan penggodokannya sendiri kira-kira akan selesai dan bisa terlaksana kapan, Pak? Mungkin pemirsa Surabaya TV udah banyak yang menunggu-nunggu, apalagi Wapres kita Pak Gibran pernah menyatakan bahwasannya sudah ditagih janjinya untuk makan siang gratis ini dari sebelum dilantik bahkan. Betul. Karena ini kan program yang sangat simple didengar masyarakat, ada program makan siang bergizi. Jadi kami tadi saya sampaikan di DPR Surabaya maupun Pemkot pada intinya saat ini menunggu tentang juklak dan juknis terkait program ini. Ketika juklak ini nantinya ada di kami, tentunya kita akan melakukan kajian dan tentunya akan mengalokasikan anggaran untuk program ini. Dan intinya kapanpun kami dari DPR dan Pemerintah Surabaya siap untuk melakukan alokasi anggaran pada program unggulan Pak Prabowo, khususnya makan siang bergizi. Baik, Pak, seperti yang kita ketahui 7 November lalu kan Bapak Prabowo memanggil beberapa pimpinan DPRD, TNI, Polri di Sentul nih Pak. Adakah sedikit mungkin masukan atau pembahasan detail tentang program makan siang gratis ini pada saat itu, Pak? Ya. Pada rakor itu kan global ya, dari mulai urusan A sampai Z ya, terkait beberapa kementerian, dan salah satu poin utama adalah program makan siang bergizi ini tidak bisa dilakukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, kota kabupaten. Ini nanti akan terlibat semuanya, dari mulai TNI Polri dan juga birokrasi kita akan terlibat, swasta dalam hal ini mungkin UMKM Surabaya akan kita libatkan, karena program ini nantinya akan melibatkan semua unsur. Jadi bisa semua roda perekonomian di bawah ini nanti bergerak, dan ditekankan juga bahwa program ini wajib dijalankan karena ini untuk kepentingan anak cucu bangsa ke depannya. Oke, tapi optimis ya program ini akan berjalan dengan lancar? Saya ya, Pak? kira akan berjalan dengan baik karena kita sudah siapkan untuk itu semuanya. Baik, mungkin terakhir Pak, pesan kepada pemirsa Surabaya TV yang sudah menantikan nih pelaksanaannya program makan siang bergizi ini. Ya, kami dari DPR Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya dalam waktu dekat akan mengalokasikan anggaran khusus makan siang bergizi yang dipelopori oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam janji kampanye beliau, dan kami akan siap untuk melakukan hal tersebut, dan saya berharap semuanya bisa terlibat dan mensukseskan program yang ada di tahun 2025 yang akan datang. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Baktiar Rifai atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Gerindra. Dan pemirsa, tentu saja kita berharap agar program makan siang bergizi ini bisa segera terlaksana, agar semakin banyak generasi penerus bangsa ini yang kuat, sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi berkat dari program makan siang bergizi ini. Akhir kata, saya Angel pamit undur diri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.